Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ananda sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik Ibu terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama Eka Putri Junita, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 21 Selayo Tanah Bukit Sileh, Kecamatan Lembah Jaya, Kabupaten Solo, Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pembelajaran pertemuan yang pertama, membaca Al-Quran Surat Al-Ma'un tentang menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajaran kita adalah agar Ananda semuanya mampu membaca Al-Quran dengan benar dan lancar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Sebelum kita lanjut kepada pembacaan surat Al-Ma'un, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran urutannya yang ke-107 yang terdiri dari 7 ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah dan disebut dengan surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Penamaan surat Al-Ma'un itu sendiri diambil dari ayat yang ke-7 yang artinya barang-barang yang berguna. Nah, sekarang kita lihat sekilas tentang Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un secara umum berisi penjelasan tentang sifat-sifat buruk umat manusia yang dianggap sebagai para pendusta agama atau para munafik. Pasalnya, ciri-ciri para pendusta agama tersebut juga telah diterangkan dengan jelas dalam terjemahan Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un juga menjelaskan tentang peringatan kepada hak Allah yakni salat, hak manusia termasuk zakat, sedekah, serta perbuatan amal-amal kebaikan. Nah, sekarang coba Ananda perhatikan, apakah ada anak yatim di sekitar tempat tinggal atau sekolah Ananda? Bagaimana perasaan Ananda terhadap mereka? Coba ceritakan pengalaman Ananda. Al-Quran menyebutkan yatim dalam berapa ayat dan surat. Mengapa demikian? Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah surat Al-Ma'un. Sudahkah Ananda mengenal surat Al-Ma'un? Pada pelajaran ini kita akan mempelajari tentang surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un melalui membaca Quran surat Al-Ma'un. Nah, sekarang kita lanjut kepada pembacaan surat Al-Ma'un. Silahkan Ananda simak ya. Dah, sekarang kita lanjut dengan membaca surat Al-Ma'un. Tolong disimak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, Ananda, sekarang kita akan melihat hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Ma'un. Dalam hal ini kita akan membahas hukum mim sukun yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikhfa safawi. Yang kedua, idgham mutamattsilain.
Dan yang ketiga, izhar safawi. Nah, silahkan Ananda perhatikan. Hukum bacaan yang pertama, ikhfa safawi. Ikhfa artinya samar, sedangkan safawi artinya bibir. Disebut ikhfa safawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa safawi hanya satu, yaitu huruf ba. Cara membaca ikhfa safawi dengan suara samar antara mim dan ba. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Nah, sekarang kita lihat contoh dari ikhfa safawi. Nah, perhatikan contohnya. Yang pertama, tarmihim bihijarah. Yang kedua, alam ya'lam bi annallah. Mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Membaca ikhfa safawi dengan suara samar. Mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harakat. Ketukan supaya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Hukum bacaan yang kedua, idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain disebut juga dengan idgham misli. Misli artinya sama baik sifat maupun makhrajnya. Kapan dikatakan idgham misli? Apabila mim sukun